Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini, Jumat 3 April 2020, kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal judham wasai'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit lepra, penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya, termasuk virus corona. Pada minggu ini, pada Jumat ini, 3 April 2020, kita lihat di masjid-masjid ada pengumuman disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, maklumat Majelis Ulama Indonesia, yang mana isinya untuk sementara waktu, sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Lalu apa sikap kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang baik? Sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar, kemudian kita patuhi. Kita dengar, kita patuhi. Kenapa? Karena ulama ini adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Dengan ulama inilah kita tahu yang hak dan yang batil. Karena ulama inilah yang menjelaskan yang hak, yang batil. Ulama inilah menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Ulama tidak mungkin memutuskan sebuah perkara yang mudarat untuk umatnya, yang mudarat untuk umat muslim. Kenapa? Karena kata Nabi, berani berfatwa, berani masuk neraka. Ulama pasti menginginkan terbaik untuk umatnya. Ulama pasti menginginkan terbaik untuk kita kaum muslimin. Oleh sebab itu, kita sebagai orang mukmin yang baik, warga negara yang baik, jangan kita caci maki. Karena dengan adanya keputusan seperti ini, banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak sadar. Dengan kata-katanya dia sudah mencaci ulama. Dengan kata-katanya dia telah menghina ulama, menjelek-jelekkan ulama, memburuk-burukkan ulama. Ini bahaya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, la tasubbud dik, jangan kamu caci maki ayam. Jangan kamu caci ayam, karena ayam itu membangunkan kamu waktu subuh untuk melaksanakan sholat. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang kita mencaci ayam. Mencaci ayam saja dilarang di dalam agama kita, apalagi kita mencaci para ulama. Sementara ulama ini adalah pewaris para nabi. Oleh sebab itu, kita hati-hati jaga lisan kita. Kalau seandainya kita tidak ingin meninggalkan sholat Jumat, berkeras hati kita, silahkan pribadi-pribadi, yang jelas antum tidak taat kepada Allah. Kalau mau juga melaksanakan Jumat dengan kehendaknya, jangan disampaikan di medsos. Ya, lakukan saja, tetapi jangan disampaikan di medsos. Ini MUI sudah sesat, MUI sudah gilu, MUI sudah sakit. Nah, ini bahaya. Oleh sebab itu kita jaga. Imam Ahmad rahimahullah berkata, luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu adalah beracun. Siapa yang menciumnya maka dia akan sakit. Siapa yang memakannya dia akan mati. Ingat kata Imam Ahmad, daging ulama itu beracun. Siapa yang menciumnya dia sakit. Siapa yang memakannya dia akan mati. Hati-hati dengan perkataan Imam Ahmad ini. Siapa yang menghina ulama, mencaci ulama, menjelek-jelekkan ulama, ingat, daging ulama beracun. Bisa jadi orang yang mencaci ulama ini bisa mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang menjelek-jelekkan ulama ini bisa terkena dampaknya, bisa sakit atau mati sia-sia, atau disempitkan rezekinya oleh Allah. Kenapa? Karena menghina ulama. Ya. Kenapa kita harus patuh kepada pemimpin dan ulama? Karena ini perintah agama. Di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taati Allah, taati Rasul, taati pemimpin di antara kalian. Lalu, kenapa ulama melarang kita untuk melaksanakan sholat Jumat? Apakah boleh meninggalkannya? Ada beberapa hal yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Ada beberapa hal yang bisa menggugurkan kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, musafir. Seorang yang melakukan perjalanan, dia berangkat jam setengah 12 naik pesawat. Ketika ada azan setengah 1, tidak mungkin dia turun. Jadi ketika ini
gugur kewajiban sholat Jumat diganti dengan zuhur. Kemudian yang kedua, gugur kewajiban sholat Jumat ketika dia sakit. Ya. Ketika dia dirawat di rumah sakit, kata dokter dia harus tidur, tidak boleh bergerak. Di saat itu gugur kewajibannya. Kemudian yang ketiga, ketika menyebarnya wabah corona, ketika menyebarnya virus yang menular, seperti virus corona atau COVID-19. Ya. Ini berbahaya. Kalau kita paksakan sholat Jumat, kemudian datang misalnya satu orang, kita tidak tahu, ternyata orang ini terkena virus corona, maka terkenalah seluruh orang yang ada di dalam masjid itu. Jadi ulama memutuskan sesuatu bukan berdasarkan keinginan hawa nafsu, tetapi sudah dipikirkan matang-matang, ini untuk kebaikan umat muslim, untuk kebaikan kita bersama. Oleh sebab itu, tanamkan dalam hati, jangan sampai kita rusak pahala yang selama ini kita kumpulkan. Pahala solat, pahala sedekah, gara-gara mencaci ulama, gara-gara menjelek-jelekkan ulama, kita kehilangan segalanya. Kita kehilangan amal yang bisa kita banggakan pada hari kiamat nanti. Kenapa? Orang menjelekkan seseorang nanti dia akan mencari. Dicari kemudian dikasih amalnya kepada dia. Kalau amalnya sudah habis, maka dosa ulama yang telah dicacinya dilimpahkan kepadanya. Bahaya. Hati-hati, jangan sekali-kali kita mencaci ulama. Kita sami'na wa ata'na. Ada dalilnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.